Pak, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Yang terhormat Bapak Guru dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Guru dari SMA dan MA Kawasan Mekah, dan yang dibanggakan adik-adik, santri dan siswa dari Serambi Mekah. Perkenalkan, kami dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang pada hari ini akan melakukan sosialisasi tahapan pemilu tahun 2024. Pada hari ini kami yang hadir adalah Ibu Edweta, komisioner dari KPU Kota Padang Panjang, yakni Divisi Hukum dan Pengawasan, beserta tim yang nantinya Ibu akan memberikan sosialisasi tentang tahapan pemilu. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami berikan kepada Ibu Edweta untuk menyampaikan sosialisasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di tengah-tengah ya, karena ada santriwati dan ada santriwan ya. Izin Pak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, adik-adikku semua sudah makan siang tadi dengan salat berjamaah ya? Sudah apa belum? Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara sosialisasi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 se-Indonesia. Salawat dan salam tidak lupa kita mintakan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita kepada jalan yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MA dan SMA Pesantren Serambi Mekah dan wakil, serta ustazah dan ustadz di Pesantren Serambi Mekah. Kemudian yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak saya, adik-adikku di Madrasah Aliyah dan SMA Pesantren Serambi Mekah. Bagaimana adik-adik? Sehat? Masih semangat pada siang menuju sore hari ini? Mau mendengarkan sosialisasi pemilihan serentak tahun 2024 dari kami KPU Kota Padang Panjang? Mau atau tidak mau? Nah, santriwannya nggak ada suaranya. Mau atau tidak mau santriwan? Oke, baik, terima kasih, masih semangat ya. Baik, kami dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang hendak menyampaikan sosialisasi pemilihan serentak tahun 2024. Ada yang sudah tahu tanggal berapa kira-kira mau dilaksanakannya pemilu serentak tahun 2024? Silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Santriwannya ada yang tahu? Februari tanggal berapa? Hah? 17? Salah. Santriwati? Tanggal berapa? 24, masih salah. Siapa yang tahu? 19 lagi. Baik. Pemilu 2024 serentak
akan dilaksanakan pada tanggal insya Allah 14 Februari tahun 2024 ya. Jangan lupa ya adik-adik semuanya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pemilu? Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi pemilu itu merupakan sarana kedaulatan rakyat, sarana integritas bangsa sebagai rotasi perputaran kepemimpinan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Maka pemilu itu masih memakai regulasi atau payung hukumnya Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana pasal 198 ayat 1 mengatakan pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Dan warga negara Indonesia walaupun belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah menikah atau sudah kawin, maka sudah bisa mempergunakan hak pilihnya untuk melaksanakan hak pilihnya nanti pada tanggal 14 Februari 2023. Kemudian pada pasal 900 juga disampaikan bahwa pada pasal 200 juga disampaikan bahwa Tentara Negara Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pemilih pemula? Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya untuk pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi adik-adik yang sudah berumur 17 tahun, adik-adik mana yang sudah berumur 17 tahun lebih? Coba acungkan tangan. Coba, ini sudah berumur 17 tahun atau belum? Kalau yang santriwannya sudah berumur 17 tahun atau belum? Ada yang belum ya? Coba tunjuk, coba tunjuk tangan. Masih sedikit, cuma 3 orang. Ayo adik-adik, ada yang sebelum umur 17 tahun? Coba angkat tangan, jangan malu-malu. Kita harus mempergunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin kita pada 14 Februari tahun 2024. Coba silakan tunjuk tangan dulu. Ada yang belum berumur 17 tahun? Yang tidak berumur 17 tahun siapa? Oh, 1, 2, 3. Oh, masih banyak ya? Berapa? Coba angkat tangannya. Yang belum berumur 17 tahun? Oh, masih banyak ya. Oke. Kalau yang santriwati yang belum berumur 17 tahun? Oke, berarti masih banyak, ada banyak yang berumur lebih 17 tahun ya. Jadi adik-adik semua, berarti baru yang berumur 17 tahun ini berarti merupakan pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini rentan usia 17 sampai 37 tahun itu juga termasuk pemilih muda. Pemilih muda itu disebut juga dengan pemilih milenial. Nah, pemilih milenial ini juga sebelum generasi X. Nah, kemudian pemilih pemula juga termasuk TNI Polri yang sudah pensiun. Nah, kemudian karakteristik pemilih muda itu sangat dekat dengan teknologi dan internet. Kemudian lebih toleran dan berpikir terbuka. Kemudian bersikap kritis dan analitis, berpikir rasional dan antusiasme tinggi. Kemudian harus haus perubahan. Nah, sekarang untuk pemilih ini ada pemilih yang terdaftar di DPT, tahu DPT, daftar pemilih tetap. Jadi adik-adik semua yang sudah berumur 17 tahun tentu sudah terdaftar di DPT. Nah, untuk memastikan adik-adik semua belum terdaftar di DPT atau sudah, bisa dilihat di
https cek dptonline.kpi.go.id. Nah, kemudian daftar pemilih itu juga ada daftar pemilih tambahan, di mana daftar pemilih tambahan itu adik-adik yang seperti sekarang, tadinya adik-adik ada yang berasal dari luar Padang Panjang, kemudian sekolah di Serambi Mekah, berarti adik-adik yang sudah terdaftar di DPT asal, misalnya contoh ada yang bertopi putih, adik berasal dari mana? Solo. Nah, adik sudah lihat nggak sudah terdaftar di DPT Solo? Belum. Nah, bisa adik nanti dicek di apa? Oh, Sandi coba silakan Sandi coba ditolong lihat sudah terdaftar belum? Siapa namanya Dek? Nah, nanti bisa dilihat apakah Ade sudah terdaftar di DPT atau belum. Nah, seandainya Ade sudah terdaftar di DPT, karena Ade nanti pada tanggal 14 Februari masih di kelas berapa sekarang adanya? Namanya siapa? Siapa? Ervin. Sekarang udah berumur berapa? 16. Nanti tanggal 14 Februari tambah umur berapa? 17. Sudah 17 ya. Nah, berarti nanti bisa dicek Ervinnya sudah terdaftar DPT. Nah, seandainya sudah terdaftar DPT, berarti tanggal 14 Februari Ervinnya di sini apa di Solo? Nah, seandainya Ervin di sini, berarti Ervin sebelum tanggal 15 Januari paling lambat ya, 30 hari sebelum hari H, nanti Ervin pergi ke di sini kan Gumala, nanti pergi ke PPS Gumala atau ke KPU yang di sini, KPU Kota Padang Panjang ini, KPU sebelah dengan tetangga ya. Nanti bisa ditanyakan apakah bisa melaksanakan pindah ini, pasti bisa. Nanti bisa diurus pindah pemilihnya, nanti akan ditaruh di TPS mana. Nah, itu nanti Edwin kan Solo itu masuk kepada Sumbar 1. Berarti Edwin masih bisa memilih 5 suara, yaitu DPR RI, DPD, kemudian Presiden dan Calon Presiden, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan DPRD Kota Padang Panjang. Jadi sebelum itu kita juga nanti ada 5 surat suara. Kalau perubahan sampai saat sekarang belum ada aturan yang mengatur berapa surat suaranya, yang pasti kita pakai yang lama. Berarti 5 surat suara yang akan kita pergunakan besok untuk memilih calon-calon wakil-wakil yang akan kita pilih. Pertama, surat suara DPR RI, kemudian surat suara DPD RI, kemudian surat suara Presiden dan Wakil Presiden, kemudian surat suara DPRD Provinsi, kemudian surat suara DPRD Kabupaten Kota. Nah, seterusnya tadi balik kita kembali kepada daftar pemilih. Daftar pemilih itu ada 3, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih tetap adalah daftar pemilih di mana adik-adik sudah terdaftar di daftar pemilih tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disebutkan tadi, sudah berumur 17 tahun, sudah memiliki KTP elektronik, kemudian daftar pemilih tambahan atau DPTB atau pindahan, di mana adik-adik ini karena adik ini di sekolah di pesantren Serambi Mekah yang tadinya bukan berasal di Padang Panjang, maka segera mengurus pindah pemilihnya sebelum sampai tanggal 15 Januari. Nanti bisa ke PPS Buku Melintang atau ke PPK Kecamatan Padang Panjang Timur di sini atau ke KPU Kota Padang Panjang. Kemudian surat suara sudah, kemudian pemilih itu prinsipnya ada kita mulai dari azas pemilu. Azas pemilu itu luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung itu adalah kita memilih pemilih yang sudah memenuhi syarat ini, memilih pemilih yang akan dia memilih pilihan yang akan dia pilih secara langsung, tidak diwakilkan, ya.
Kemudian umum itu dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, tidak membedakan ras, tidak membedakan agama, tidak membedakan budaya dan segalanya dan lainnya. Kemudian bebas, kita bebas memilih pilihan yang mana menurut hati kita yang kita pilih, tetapi tetap sebagai pemilih cerdas, pemilih yang analitis, pemilih yang logis, memilih tentu adik-adik bisa melihat track record yang akan adik pilih. Nah, jadi berarti bebas tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Adik bebas memilih siapa yang adik pilih sesuai dengan keinginan dan track record yang adik-adik pelajari dan amati. Kemudian rahasia, adik-adik akan memilih pilihan adik tanpa diketahui oleh siapapun, itu rahasia ya. Kemudian jujur dalam arti di sini semua pihak yang terkait dengan pemilu-pemilihan harus bertindak juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan berlaku. Jadi artinya ada aturan-aturan yang berlaku, jangan mau disuap, jangan karena duit kita memilih, jangan money politik ya. Kemudian adil, pelaksana pemilihan baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dan dari pihak manapun. Jadi artinya perlakuan kita sama kepada pemilih, kita memberikan perlakuan yang adil tanpa membedakan ras, siapa orangnya, dari suku apa, dari agama apa. Jadi kita bersikap adil. Kemudian adil juga dalam memilih, jangan karena orang itu banyak uang kita memilih tidak ya. Tetap karena kita akan memilih pemilih ini untuk masa depan bangsa Indonesia juga, masa depan kita bersama juga, masa depan rakyat Indonesia juga. Kemudian prinsip integritas, penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak ada paksaan, tidak ada kepentingan pribadi kelompok, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Kemudian mandiri, penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan keputusan yang diambil. Jadi kita bebas ya, kita bebas dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemilu ini tanpa campur tangan dari pihak manapun. Kita mandiri. Kemudian penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban. Berarti adil ya, sesuai dengan hak kewajiban. Jangan membedakan di sini kita berpihak ke sini, di sini kita berpihak ke sana, tidak. Tapi kita melakukan perlakuan yang adil baik kepada pemilih maupun kepada peserta pemilu. Kemudian akuntabel, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tahapan yang sudah berlangsung di KPU Padang pada yang telah berjalan adalah penetapan daftar pemilih tetap yang dilaksanakan pada tanggal 21. Penetapan DPT daftar pemilih tetap sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni dengan jumlah pemilih 43.482 pemilih, di mana terdapat di 16 kelurahan, 2 kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Kemudian sebanyak 18.666 pemilih di Kecamatan Padang Panjang Timur. Kemudian terdapat 24.816 pemilih di Kecamatan Padang Panjang Barat. Sebanyak 196 TPS di seluruh Kota Padang Panjang, dan dalamnya terdapat 1 TPS khusus di mana itu terdapat di rutan rumah tahanan. Kemudian penetapan daftar calon sementara juga sudah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus.
18 Agustus 2023. Kemudian seterusnya peserta pemilu yang sudah ditetapkan pada tanggal 14 Desember adalah sebanyak 18 partai politik, di mana satu disebutkan ya, 1 partai PKB, 2 Gerindra, 3 PDIP, 4 Golkar, 5 Nasdem, 6 Partai Buruh, 7 Partai Gelora, 8 Partai PKS, 9 PKN, 10 Hanura, 11 Garuda, 12 PAN, 13 PBB, 14 Demokrat, 15 PSI, 16 Perindo, 17 P3, terus nomor 24 yang ke-18 Partai Umat, kemudian nah itu semuanya 18 partai politik yang sudah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022. Nah, kemudian DPK. DPK itu adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini adalah daftar yang tidak terdapat di DPT, tidak terdapat juga di DPTB. Berarti daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khususnya adalah dia punya KTP tapi belum terdaftar di DPT dan di DPTB. Nanti itu akan menggunakan KTP-nya saja ketika akan melakukan pencoblosan, itu biasanya di jam 12 sampai jam 1. Nah, kemudian jadi pemilih pemula khususnya dari kalangan muda memiliki peran yang signifikan dalam pemilu. Oleh karena itu, hak pilih yang setidaknya digunakan sebaik-baiknya agar memberikan dampak positif bagi perbaikan demokrasi Indonesia di masa depan. Izinkan kami berpesan pada adik-adik, tingkatkan kualitas diri, gunakan internet dan media sosial dengan bijak, terbuka terhadap pengalaman baru, jadilah pemilih cerdas, mandiri dan rasional. Oke? Kemudian apa tujuan pemilu itu? Tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak politiknya. Kemudian pemilu itu menjamin terjadinya pergantian atau rotasi kepemimpinan baik di eksekutif maupun di legislatif. Kemudian pemilu itu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kemudian pemilu pemilihan sebagai pendidikan politik dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan anggota perwakilan sebagai representasi rakyat. Jadi adik-adik semuanya yang sudah punya hak untuk memilih, jangan sampai tidak memilih, jangan sampai golput. Karena masa depan bangsa ini berada di tangan adik-adik dan kita semua. Demikian, sebelum diakhiri mungkin adik-adik ada pertanyaan barangkali mengenai apa yang disampaikan barusan. Silakan adik-adik kalau ada yang bertanya. Santriwati atau santriwan? Ya, silakan. Adik-adik ada yang ditambahkan lagi, karena adik-adik semua kan anak asrama ya, berarti kemungkinan besar tuh pasti tidak milih. Kalau tanggal 14 Februari itu sudah tidak bisa pulang kampung. Jadi kategori untuk melaksanakan DPTB atau daftar pemilih tambahan perbedaan itu hingga min 30 sebelum hari H, berarti sampai tanggal 15 Januari dari sejak DPTB ditetapkan. Jadi sekarang sudah mulai ada untuk melakukan tidak memilih, bisa di KPU atau di PPS atau di kecamatan, dengan syaratnya begini, memang kriterianya seperti ini, bertugas di tempat lain. Nah ini kan bertugasnya bisa termasuk sekolah ya, berarti kan ada ini asrama, itu jauh dari tempat asalnya ya, itu Solo. Kemudian kita menjalani rawat inap, barangkali aja ada ini ada yang sakit nanti pada hari H, kemudian
melakukan pengobatan rawat inap di RSUD. Nah, itu juga bisa dilakukan di PTB nanti. Kemudian ketika bencana menjadi tahanan rutan atau lapas menjadi terpidana, ini bagi yang terpidana yang ada di rutan. Kemudian menjadi penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitas. Nah, ini juga ada barangkali ada teman atau saudara yang di kampung kan bisa ber-WA-an dia disabilitas, kemudian tidak bisa ke TPS, ini juga bisa menjadi kontribusi tambahan. Kemudian bekerja di luar domisili, ini seperti misalnya Bapak Kepala Sekolah atau Pak Ustadz atau Ustazah, karena domisilinya bukan di Padangannya, karena di sini mengajar di pesantren mereka, itu juga bisa melaksanakan DPTB. Kemudian analisis sudah. Nah, kemudian 16 Januari jadi H-29 hingga H-7. Jadi tadi kan H-30 dari sejak DPT ditetapkan. Kemudian ditambah dengan H-29 sampai dengan H-7. Berarti H-7 7 hari sebelum tanggal 14 Februari juga ada kriterianya, yaitu bertugas di tempat lain. Misalnya begini, pada saat sebelum H-7 mungkin bapak atau ibu atau kakak adik dari santriwan santriwati atau saudara dari ustazah atau kepala sekolah pindah tugas. Jadi misalnya kebetulan tanggal 14 Februari itu sedang melaksanakan ada pemberian materi ke pesantren lain gitu. Nah, itu bisa juga di PTB. Kemudian menjalani rawat inap sama dengan tadi, karena sakit terus menjalani rawat inap. Kemudian tertinggal bencana, ada musibah. Kemudian menjadi tahanan rutan atau lapas. Nah, itu kira-kira tambahan dari yang tadi yang saya sampaikan. Baik, kira-kira ada pertanyaan mengenai DPTB atau data pemilih? Silakan dari santriwan santriwati. Karena Bapak Kepala Sekolah ada pertanyaan barangkali. Oke, Devi bertanya. Presiden dan wakil presiden yang telah terdaftar sekarang ini siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya atau tidak satu-satu? Nyoto. Apa itu tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kita jawab satu-satu saja dulu ya. Baik, tadi siapa namanya? Saya nggak ini resmi. Siapa namanya? Ervin. Baik Ervin. Pertanyaan yang bagus sekali. Siapa calon presiden kita sekarang? Gitu ya? Oke. Begini, tadi saya sudah sampaikan tahapan yang sedang berjalan sekarang baru penetapan daftar calon sementara itu untuk anggota legislatif. Untuk presiden dan wakil presiden belum ada. Nah, tahapan nanti untuk penetapan calon tetap, tadi kan baru calon sementara ya. Nanti untuk calon tetap dan calon DPD, calon presiden itu nanti sesuai tahapan pemilu nanti di tanggal 25 November 2023. Ya. Nah, jadi sekarang belum ya. Baru sekarang daftar calon sementara. Oke.
Baik, ada pertanyaan lagi? Ada santriwati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, kan kita kan disuruh milih calon presiden atau DPR atau DPD kan Bu. Sedangkan kita nggak tahu gimana kriteria calon-calonnya itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itu yang saya sampaikan tadi, makanya untuk memilih siapa yang akan kita pilih, makanya kita lihat track recordnya, bisa melalui media sosial, bisa melalui kita berorganisasi, bisa makanya melek media sosial, internet, dan teknologi. Nah, kita bisa nanti lihat dari situ, kita buka tuh bagaimana track record dari calon-calon yang akan berlaga nanti di 2024, supaya kita tidak salah memilih untuk masa depan bangsa ini. Dan juga bisa buka info pemilu untuk mengenal calonnya. Nah itu dia melalui media sosial yang saya sampaikan tadi. Ya, tapi saya yakin adik-adik semua adalah adik-adik yang pemilih pemula, yang masih masuk pemilih muda, yaitu pemilih milenial, pemilih yang rentan dengan melek internet, melek dengan media sosial, melek dengan IT ya. Saya yakin karena saya lihat sekarang anak-anak kecil saya sudah bisa buka HP lebih pintar daripada saya. Saya yang termasuk zaman yang sudah di atas zaman X kali ya, sudah di atas sebelum 1965 itu milenial zaman apa itu namanya? Ada zaman old ya. Nah, saya juga nggak mau kalah dengan zaman milenial. Jangan sampai kalau zaman milenial, zaman yang muda-muda yang prestisius ini kalah dengan saya yang zaman old. Ya, jadi silakan supaya tidak memilih kucing dalam karung, maka lihat juga nanti info KPU pemilu KPU ya. Lihat info pemilu ya, lihat di situ. Bisa nanti ada lihat siapa kira-kira siapa calon itu dan apa saja visi misinya. Adik-adik harus rasional, harus kritis dan analitis. Berarti analitis dulu, berarti dianalisa dulu ini siapa orangnya, apa track recordnya, apa visi misinya, bagaimana kedepannya nanti. Dan kalau terpilih pun adik-adik tetap mengawasi siapa calon-calon yang ada dipilih itu nanti, supaya kita tidak terkecoh ya. Jangan mau politik uang, mau nanti dikasih uang 1 juta, 2 juta atau beratus juta tapi mau ya, tapi kadang-kadang mau. Nanti adik-adik yang akan rugi kalau kami ini tua dan meninggal. Adik-adik akan penerus bangsa nanti. Bagaimana kita nanti sejahtera, berpendidikan yang berkualitas, kesehatan yang terjamin, kesejahteraan yang terjamin di seluruh bangsa Indonesia ini. Ayo silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz. Jadi kata ibu tadi kan begini Bu, misalkan ada orang ngasih kita uang 1 juta atau 2 juta, jangan mau sama uang. Tapi kalau misalkan ada orang datang ke sini, misalkan bawa nasi bungkus, bawa nasi kotak, atau bawa uang lah gitu Bu. Terus mereka tuh kayak merayu kita buat memilih satu oknum. Jadi kita harus ngelakuin apa? Ada nggak perlindungan atau tempat kita untuk mengadu? Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ajis ya tadi namanya ya. Ajis, saya jadi ingat Ajis. Oh ya, baik Ajis.
dulu sebelum saya menjawab. Aziz dikasih uang mau beli orang itu? Jangan sejuta nasi bungkus saja lah, yang paling remeh gitu. Mau menerima uang nasi bungkus hanya untuk memilih dia? Ini udah kacau nih kalau begini. Capek saya kasih sosialisasi di sini kalau begini. Mau jadi apa negara ini kalau Aziz mau milih orang pesantren lagi? Jadi kalau menurut saya jangan terima uang. Kalau hanya untuk itu kita dikasih ya. Hanya berapa dia 5 tahun kalau memimpin negara ini, memimpin legislasi. Karena kan kalau legislatif itu kan dia menyampaikan aspirasi masyarakat. Kalau aspirasinya nggak sampai, hanya dikasih uang aja, siapapun bisa duduk seperti itu. Mau jadi apa negara ini kalau untuk itu? Untuk apa ada regulasi kalau udah untuk itu? Itu pertama. Kedua, nanti tempat bertanya Aziz bisa ke Bawaslu untuk menyampaikan ini ada seperti ini. Nanti Bawaslu akan ada pelaporannya, nanti ada prosesnya nanti untuk mengakomodir apa yang tidak Aziz senangi. Berarti Aziz tidak suka kan? Saya yakin Aziz tidak suka itu aja kata saya tadi itu, ya kan? Nah, saya tahu itu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Ayo, mumpung belum asar. Ayo, boleh silakan. Santriwati, siapa lagi yang mau bertanya? Ini demi masa depan kita loh, demi masa depan bangsa Indonesia, demi masa depan rakyat Indonesia, demi masa depan cucu-cucu kita nanti. Kalau ini bagus nanti akan bagus pula nanti ada depannya. Tapi tetap diawasi siapa yang akan buruk nanti, jangan dibiarkan begitu saja. Silakan siapa yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Nanti jangan saya sudah pulang, kenapa nggak tanya ini dari kenapa nggak tanya ikut tadi. Ingat ya, 14 Februari ya, jangan lupa mencoblos ya bagi yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, itu ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanyakan nggak? Nanti nyesal loh. Ada yang bertanyakan? Saya cukup ya. Baik, Bapak Ustadz, Bapak Kepala Sekolah, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sosialisasi pemilihan serentak tahun 2024 ini. Berbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi pada hari ini. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatannya. Sebelum kita tutup acara ini, salah dan benar kami mohon dimaafkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ustadz, kami bisa nanti foto sama adik-adik.